kalian perhatikan bahwa di suatu daerah selalu ada yang lahir dan ada juga yang meninggal. Ada penduduk baru, ada juga yang pindah ke tempat lain. Itulah apa yang dikenal sebagai dinamika kependudukan. Eits, sebelum jauh membahas tentang dinamika kependudukan, alangkah baiknya kita harus tahu dulu apa itu penduduk. Seseorang bisa dikatakan penduduk jika telah tinggal di negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut. Jadi bukan hanya mereka yang secara hukum menjadi warga negara Indonesia, melainkan juga warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Udah tahu kan definisi pengertian penduduk? Sekarang kita bahas pengertian dinamikanya. Dinamika penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama dalam dinamika kependudukan Indonesia adalah kelahiran. Nah, kelahiran terbagi lagi menjadi 2, yaitu pronatalitas dan antinatalitas. Apa sih maksud dari keduanya? Begini nih, kalau pronatalitas itu berarti mendukung kelahiran, sedangkan antinatalitas berarti faktor-faktor yang menghambat kelahiran. Adanya pernikahan usia muda tentu membuka kesempatan memiliki anak juga lebih lama. Karena rentang usia dari muda sampai tidak produktifnya panjang, sehingga dapat meningkatkan angka kelahiran. Sudah tidak asing lagi kan dengan istilah banyak anak, banyak rezeki. Adanya mitos seperti itu dapat meningkatkan kelahiran anak. Dengan adanya anak, maka kemungkinan anak tersebut bisa meningkatkan perekonomian keluarga setelah dewasa dan bekerja. Kalau ini sih banyak ya kasusnya. Ketika ada pasangan suami istri yang hanya memiliki anak laki-laki, kemudian ingin adanya anak perempuan, maka mereka akan merencanakan untuk memiliki anak lagi. Itulah yang membuat tingkat kelahiran meningkat. Hal-hal di atas bisa meningkatkan angka kelahiran di Indonesia. Kalau ada yang meningkatkan, berarti ada yang menghambat dong. Yap, betul sekali. Faktor yang menghambat tingkat kelahiran disebut antinatalitas. Nah, berikut ini merupakan faktor-faktor yang menghambat kelahiran. Program ini milik pemerintah dengan tujuan untuk membatasi jumlah anak yang dimiliki dalam satu keluarga. Tentu saja hal ini juga menghambat tingkat kelahiran. Kebalikan dari pernikahan usia dini, pembatasan usia pernikahan tentu bisa menghambat tingkat kelahiran. Hal ini karena rentang waktu yang diperlukan untuk merencanakan kehamilan terbatas. Sebuah asumsi bahwa anak adalah beban keluarga. Dengan memiliki asumsi seperti ini, dengan memiliki anak tentu akan memiliki beban atau tanggungan untuk pendidikan di masa depannya. Ribetlah, inilah, itulah. Ada beberapa perusahaan atau tempat kerja yang membatasi tunjangan untuk anaknya. Misalnya, untuk 2 anak saja. Hal itu juga akan mempengaruhi perencanaan untuk memiliki anak lagi, sehingga akan menghambat tingkat kelahiran. Faktor kedua dari dinamika kependudukan adalah kematian atau mortalitas. Kira-kira apa saja ya? Penasaran kan? Yuk, cek di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.